Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pilihan bibit supaya kita bisa investasinya cuma di obligasi dan pasar uang tanpa ada reksadana saham teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy teman-teman. Nah jadi di channelku ada yang bertanya cara mengubah pilihan di bibit supaya kita cuma investasinya di obligasi dan pasar uang ya teman-teman, tanpa masukin ke saham. Gimana caranya? Aku bakal nunjukin caranya di video kali ini. Pertama kita buka dulu aplikasinya yaitu Bibit ya teman-teman. Pada video kali ini kita bakal khusus membahasnya mengenai Bibit aja. Bibit juga dapat award ya, salah satu best fintech ya teman-teman. Jadi udah pasti bisa dipercaya lah, karena ini yang kita beli adalah produk reksadana juga teman-teman. Apa itu reksadana? Reksadana simpelnya kita berinvestasi, kita naruh dana kita ke manajer investasi, kemudian manajer investasi yang akan menginvestasikan dana kita teman-teman ke berbagai instrumen tergantung dengan instrumen apa yang kita beli, pakai reksadana obligasi, pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, apapun itu ya teman-teman. Nah jadi di sini total portfolioku 157 juta, keuntungan 800.000, 0,59%. Nah jadi kan di sini kan aku pernah nunjukin bahwa aku investasinya cuma di pasar uang sama obligasi. Kalau teruntuk aplikasi yang satu ini, yaitu aplikasi reksadana Bibit. Kamu pengen tahu kan gimana caranya supaya aku bisa investasinya di uang sama obligasi? Nah caranya adalah dengan kamu memilih sendiri sahamnya teman-teman. Kamu ke bagian paling bawah, kemudian nih kamu ke yang satu ini bagian produk, kemudian kamu pilih reksadana sendiri. Di sini kamu tinggal pilih aja kamu pengen reksadana yang mana. Kamu pilih pasar uang. Kalau kamu cari pasar uang di sini Discover More ini bakal lengkap banget teman-teman. Nih ada macam-macam. Terus kamu tinggal filter aja sesuai kemauan kamu. Sesuai dengan apa? Urutkan berdasarkan apa? Total AUM. AUM ini adalah Asset Under Management, yaitu jumlah aset ya teman-teman. Jadi semakin gede biasanya semakin bagus. Kalau return itu udah pasti ya, yaitu cuan yang kita dapat berapa. Tapi yang namanya return itu adalah performa di masa lalu. Jadi performa di masa depan nggak selalu bakal sama dengan performa di masa lalu teman-teman. Jadi performa masa lalu nggak bisa menjamin performa masa depan ya. Nah, kalau di beberapa instrumen seperti pasar uang atau obligasi itu kan cukup fix ya. Jadi bisa dibilang ya bakal segitu-segitu aja sih. Expense ratio ini harusnya biaya ya teman-teman. Drawdown ini kemungkinan dia bakal turunnya kalau misalnya kita investasi di pasar uang, kan itu grafiknya selalu naik lurus ke atas, garis lurus. Nah itu pasti drawdownnya rendah karena dia nggak ada turun naiknya teman-teman, nggak ada turun-turunnya, bakal naik aja. Jadi drawdownnya bisa dibilang rendah. Sedangkan kalau kita berinvestasi di pasar saham, pasti drawdownnya bakal naik turun teman-teman, bakal tinggi drawdownnya karena ada kemungkinan dia bisa drop tinggi banget. Walaupun dalam jangka panjang reksadana pasar saham bakal kasih return yang jauh lebih baik biasanya. Maka ini tergantung lagi tujuan investasi kamu. Kamu pengen investasi buat tujuan berapa tahun lagi? Kamu investasi tujuannya 3 bulan lagi ditarik, atau 1 tahun lagi ditarik, atau 5 tahun lagi baru butuh, atau untuk 15-20 tahun lagi, itu pasti instrumennya beda ya teman-teman. Nah ini minimal pembelian yaitu kamu pengen belinya berapa. Nah jadi sekian ya teman-teman caranya kalau misalnya kamu pengen investasi dengan reksadana pilihan kamu. Kenapa kamu nggak bisa pilih yang sesuai pilihan kamu? Karena mungkin kamu belinya di sini teman-teman, kamu belinya di dana pensiun. Dana pensiun ini adalah sistem yang dibikin dari Bibit, jadi dia milihin untuk kita secara otomatis gimana kita perlu membagi dana kita teman-teman. Dan ini kalau misalnya kita pakai dana pensiun ini dia bakal sesuaiin dengan profil resiko kita teman-teman. Jadi Bibit di awal dia bakal ngetes kita dulu dengan beberapa pertanyaan. Dari situ dia bisa tahu seberapa besar profil resiko kita. Kita ini seorang investor yang seperti apa sih? Apakah kita seorang yang bisa nerima risk gede, atau kita cuman investor yang bisa nerima risk kecil tapi reward kecil nggak apa-apa? Atau kita seorang yang agresif banget pengen investnya yang penting returnnya gede, kalau misalnya risknya gede juga nggak masalah. Di sini bisa diatur nih konservatif. Ini ada level-levelnya teman-teman. Bisa lihat ya di sini. Kalau misalnya aku tambah profil resikonya beda kan. Ada konservatif, ada moderat, ada yang agresif ya kalau nggak salah. Nah kalau di sini kalau kita beli saham dia bakal otomatis bakal ngesalurin dana kita ke jenis reksadana berbeda tergantung dengan profil resiko kita teman-teman. Nah kalau mau ambil tesnya gimana? Nanti kalau awal kali berinvestasi di Bibit, setahu aku dia bakal tes deh. Di sini aku bakal coba ya. Ini aku bakal ulangi tesnya buat tahu profil resiko tuh seperti apa sih profil resiko. Tapi aku nggak berinvestasi di menggunakan yang recommended itu sih. Karena kan aku milih reksadana pasar uangnya sendiri. Dan aku pribadi aku milih kalau misalnya investasi saham, aku lebih pilih untuk investasi sendiri ketimbang reksadana teman-teman. Tapi kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang nggak sempat analisa ya nggak apa-apa, kamu beli reksadana juga teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan. Apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga? Aku masih belum, aku masih single. Berapakah pendapatan bulanan dalam rumah tangga kamu? Bakal jawab incomeku berapa. Berikut adalah total kekayaan.
Berikut ditanya, apa yang lebih kamu utamakan dalam investasi? Maksimalkan keuntungan, menghindari kerugian, atau keduanya sama penting? Kalau aku pribadi adalah tipe yang mungkin prefer resikonya bisa dibilang rendah ya teman-teman. Makanya aku dalam berinvestasi lebih cenderung nggak ngambil yang risikonya gede-gede banget teman-teman. Kalau misalnya ambil yang resiko gede pun, aku bakal diversifikasiin dan aku nggak bakal taruh uang yang gede banget di sana ya teman-teman. Karena aku tipe yang lebih suka preserve dana yang aku punya teman-teman. Nah, jika investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apakah kamu akan lakukan? Kalau misalnya dalam saham yang namanya pasar market sedang turun, itu adalah suatu kesempatan buat kita ya teman-teman. Makanya investor besar seperti Warren Buffett pernah bilang kan, di saat orang lain takut, kamu perlu serakah. Tapi di saat orang lain serakah, kamu perlu takut teman-teman. Jadi di saat orang lagi pada serakah, wow semuanya buy, harga naik, melambung tinggi, itu malah kamu harus takut, kamu nggak boleh masuk. Nah kan di saat semua orang lagi ketakutan, semua pada jual, nggak ada yang berani beli, harga lagi pada jatuh-jatuhnya, orang investor yang bijaksana, mereka bakal malah masuk teman-teman. Karena itu adalah harga yang tepat, harganya lagi murah. Nah di sini aku bakal jawab beli lagi ya teman-teman, karena sebagai seorang investor semakin harganya turun itu berarti kesempatan yang baik buat kita masuk teman-teman. Mindset seorang investor tuh seperti itu harusnya. Nah dari sini kan udah ketemu nih kalau jawabannya aku adalah agresif. Makanya udah dikasih nih jenis reksadananya dialokasikan bakal seperti ini, 10%, 34% dan 56% di saham, 34% obligasi, 10% di pasar uang. Nah kalau misalnya aku berinvestasinya menggunakan, kalau aku masukin ke yang dana pensiun ini yang di sebelah kan kita bisa taruh nih, kita bakal mau masukin ke porto yang mana aja. Porto kita bisa bikin portonya sendiri sih teman-teman. Nih kamu klik yang porto sebelah kiri, kamu pencet plus. Nah di situ kamu bisa bikin porto sendiri. Misalnya kamu pengen buat tujuan keuangan apa, misalnya kamu pengen beli kendaraan tahun depan, kendaraan contohnya apa ya, mobil yang 100 juta. Mobil apa ya 100 juta teman-teman? Mobil X. Kapan kamu beli? Aku pengen belinya di bulan 12 tahun depan. Nah ini kamu juga bakal bisa ikutin rekomendasi dari robotnya teman-teman. Tergantung profil resiko kamu. Tapi kalau misal kamu pengen investasi dengan reksadana pilihan kamu sendiri, kamu tinggal bisa matiin juga checklistnya. Kamu pilih reksadana sendiri, terus lanjut deh teman-teman. Nah di sini kan udah muncul kan mobil X. Dengan reksadana apa, nanti tinggal mulai investasi aja teman-teman. Nah kalau kita mau investasi di dana pensiun, dia bakal otomatis menggunakan ini teman-teman, alokasi yang udah direkomendasikan oleh robot sesuai dengan profil resiko kita yang tadi teman-teman. Bahkan kita bisa pilih sendiri. Kalau misalnya pasar uang, kita mau masuknya pasar uangnya apa, core invest money market fund, Batavia dana kas, ini terserah kita ya teman-teman. Nah cuman kan kalau misalnya kita pakai yang robo lending ini kan kalau nggak salah nggak bisa dimatiin ya teman-teman. Kita pasti bakal ikutin alokasi yang udah diberikan teman-teman. Nah jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan kamu gimana cara investasi supaya tanpa menggunakan reksadana saham, ya kamu langsung ke bawah terus kamu langsung pilih aja reksadana apa yang kamu pakai, produk reksadana mana yang kamu mau, jenisnya apa, sama ya kamu tinggal pilih aja kamu pengen reksadana yang mana. Kamu lakukan riset ke semua reksadana tersebut, terus kamu tinggal pilih deh sesuai kemauan kamu. Jadi semoga pertanyaan ini bisa terjawab ya teman-teman. Nah buat kamu yang masih bingung, kamu juga bisa baca beberapa tutorial di sini nih. Tutorial ini juga lumayan bermanfaat sih kalau misal kamu masih bingung-bingung, atau kamu boleh tanya juga di channel ini. Nanti kalau misal aku tahu jawabannya, aku bakal jawab juga ya teman-teman. Kalau misalnya aku nggak tahu, pasti aku nanti coba cari tahu juga teman-teman. Jadi aku juga menggunakan Bibit ini sebagai salah satu platform buat aku diversifikasi aset aku ya teman-teman. Aku juga ada taruh di P2P lending konsumtif. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, aku bahas tentang gimana aku berinvestasi di P2P lending konsumtif. Aku masukin sekitar 300 juta ke sana, mendapatkan hasil sekitar 75 juta. Tapi itu 75 juta bukannya per bulan ya teman-teman. Kalau misalnya per bulan itu terlalu tinggi teman-teman. Yang namanya investasi itu kita return 1 tahun bisa dapat angka di atas 10%, belasan persen, atau 20% itu udah hebat banget ya teman-teman. Kalau misalnya 75 juta dari 300 juta dalam 1 bulan, itu berarti returnnya berapa tuh? Berarti sekitar 25% per bulan. Waduh itu terlalu gede teman-teman. Yang namanya investasi itu nggak ada yang investasi menghasilkan return segede itu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang memberikan investasi dengan iming-iming return yang gede banget seperti itu teman-teman, bisa dibilang itu bisa dipastikan itu bakal jadi money game atau scam ya teman-teman. Karena yang nama investasi itu bukanlah kendaraan cepat menuju kekayaan. Yang namanya investasi itu kendaraan lambat perlahan tapi pasti teman-teman. Jadi yang namanya investasi yang memberikan return gede itu bisa jadi scam. Ada satu pepatah bilang kalau misalnya itu too good to be true, berarti itu too good to be true teman-teman. Kalau kayaknya terlalu iming-iming banget buat jadi kenyataan teman-teman, itu bakal bisa jadi scam teman-teman. Jadi dari beberapa saat ini juga ada barusan OJK merilis beberapa berita kan teman-teman, bahwa ada beberapa platform institusi keuangan yang ternyata udah ketahuan itu ilegal atau money game atau
atau scam. Nah, teman-teman juga boleh baca beritanya di CNBC itu. Jadi kalau bisa kita sebagai seorang investor, sebelum kita naruh uang kita harus melakukan analisa yang mendalam dulu ya teman-teman. Jangan sampai kita langsung taruh uang, nanti ternyata institusi keuangan yang kita invest tuh ternyata malah scam ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke awal, kalau misalnya kamu udah ngerasa returnnya terlalu gede, terlalu nggak masuk akal, terus kamu juga didorong untuk fokus ngajakin orang, rekrut orang, itu biasanya bisa jadi money game atau scam ya teman-teman. Jadi jangan mudah percaya. Seorang Warren Buffett aja teman-teman. Warren Buffett adalah salah satu investor tersukses dunia dengan aset lebih dari 1000 triliun, ribuan triliun teman-teman. Itu return tahunannya kalau misalnya ditarik panjang dihitung CAGR, keuntungan per tahunnya itu sekitar 20-22% teman-teman. Jadi keuntungan per tahunnya cuma 20%. Nah, makanya kalau misalnya ada investasi yang memberikan return sampai per tahun bisa 100%, per bulan 10%, waduh itu bisa dipastikan itu scam teman-teman. Kita aja di reksadana ini, kalau misalnya kita investasi reksadana, contoh katakan reksadana dalam jangka panjang, reksadana saham, kita ambil 10, 15, 20 tahun lagi, itu returnnya paling per tahunnya belasan persen atau 20% teman-teman. Gak bisa sampai per tahun 100%. Waduh itu terlalu luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya something too good to be true, berarti itu too good to be true, itu pasti nggak mungkin punya teman-teman. Jadi yang namanya kita seorang investor, kita harus benar-benar rasional lah dalam kita nginvestasiin. Nah, mungkin sekian input-input yang bisa aku berikan. Nah, sekian video pada kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada request mau bikin video apa, nanti boleh coba tulis di kolom komentar. Kalau misalnya aku tahu, aku bakal coba jawabin. Kalau nggak tahu, nanti aku bakal coba cari tahu jawabannya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa kasih like. Bagi teman-teman yang merasa video ini nggak bermanfaat, bisa kasih dislike. Kemudian kamu juga bisa share video ini ke teman-teman dari kalian supaya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.